penggerak angkatan 11 dengan saya Isti Fitria dari SDN Ciluar 2 Kota Bogor. Pertama-tama marilah kita doakan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Eti kepada SPD saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera kita semua yang saya hormati dan yang saya banggakan itu adalah sahabat SDC 2 yang saya banggakan untuk istri Fitria SPD sebagai CGP di SDN Cileunyi. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di CGP yang angkatan ke-11 ya. Untuk itu marilah kita simak bersama-sama nanti kita di sini sharing dari Bu Isti kepada teman-teman, berbagi ilmu bagaimana sih menjadi CGP ya Bu ya. Kemudian juga siapa tahu di antara ibu dan bapak ada yang berminat ingin mengikuti jejak Bu Isti. Sangat luar biasa ya ya. Alhamdulillah kita nikmati aja, jalani aja Bu Isti. Mudah-mudahan nantinya kedepannya Bu Isti tidak akan berlama-lama jadi guru, mungkin langsung jadi kepala sekolah. Karena yang sudah baru 2 tahun saja sudah bisa jadi kepala sekolah seperti itu. Untuk itu nanti kita simak bersama-sama apa sih yang sudah didapat oleh Bu Isti selama berapa bulan ya Bu Isti? Baru berapa bulan? Baru 2 bulan. Ilmu apa saja yang bisa yang sudah didapat dan akan disampaikan kepada kita sebagai apa? Berbagi ilmu. Kemudian juga apa saja yang harus kita sampaikan, kita berikan kepada anak didik kita agar pendidikan ke depannya lebih maju lagi. Dari itu cukup sekian saja. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acaranya untuk lebih panas lagi Bu ya, jadi biar lebih semangat lagi kita ice breaking terlebih dahulu, udah gerah ya. Biar lebih semangat lagi dipersilakan Bapak Ibu untuk berdiri. Karena saya guru kelas 1, jadi kita nyanyinya kelas 1. Iya. Bapak Ibu masih ingat tentang tangan diputar-putar bertepuk tangan? Bisa? Bisa. Ya. Nah, semangat ya Bapak Ibu ya Pak Roni. Pak Herun. Baik, 1, 2, 3. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Terima kasih. Silakan lagi untuk duduk Bapak Ibu. Luar biasa goyangannya Bapak Ibu ya. Silakan Ibu. Lemes goyangannya. Baik, Bapak Ibu, untuk acara diseminasi ini adalah sharing saya terhadap apa yang sudah saya pelajari pada modul 1.4 pada CGP angkatan 11. Jadi kita sharing Bapak Ibu ya, bukan mengajari atau bagaimana, karena saya tahu Bapak Ibu pengalamannya jauh lebih banyak, jam terbangnya jauh lebih banyak juga, dan pastinya jauh lebih hebat daripada saya. Tapi kita sama-sama sharing. Yang pertama ada pertanyaan pemantik ya, pemantik biar lebih semangat lagi. Yang pertama pertanyaannya adalah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa menurut Bapak Ibu ini tepat atau tidak, benar atau salah? Salah. Salah. Baik. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi
yang bermasalah. Betul. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Betul. Betul salah Ibu? Kita lihat dari jawaban Bapak Ibu tadi apakah betul atau tidak. Kita akan lihat satu persatu. Nah, di sini ada budaya positif atau positive mindset, pemikiran positif. Yaitu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi ini akan diterapkan bagaimana ya pembentukan budaya positif di sekolah SDN Ciluar 2. Untuk menerapkan budaya positif ada 6 aspek Bapak Ibu. Coba kita sebutkan satu persatu. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keterampilan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima positif seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari keenam ini mana yang paling asing Bapak Ibu dengar? Segitiga restitusi. Saya yakin sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan itu di kelas, tapi mungkin baru mengenal, oh ternyata ini istilahnya betul. Oh itu ternyata segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu duduknya sudah berpasangan. Ibu-ibu cari pasangannya. Iya. Miss, boleh cari pasangannya? Ya, Miss cari pasangannya. Miss sendiri. Oke, baik. Di sini ada tentang cobalah buka. Yang pertama Bapak Ibu silakan suitan dulu. Boleh batu gunting kertas, boleh suitan dulu. Boleh 3 kali. 3 kali. Yang menang akan menjadi A. Yang kalah akan menjadi B. Ya, kita lihat. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Yang A coba maju. Jangan ngaku ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Yang A. Ya. Cobalah Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga. Bayangkan. Sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda harus menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Kemudian karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi benar-benar harus Anda kepalkan itu jangan sampai hilang. Berlian kayak boleh ya. Ya. Kemudian yang B coba ciuman tangan B. Oke. Yang B adalah nah ini berusaha untuk membuka kepalanya. Caranya Anda bapaknya Ibu. Caranya adalah Anda boleh membujuk, boleh menghati, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh mengkritik, bahkan menawarkan uang. Boleh pakai uang agar teman atau pasangan Anda bisa membuka, biar buka boleh pakai cara apapun. Aku pengen pakai uang. Pakai uang. Baik, boleh dikepalkan. Hitungan 3 silakan untuk berusaha membuka kepala. Kalau kata saya menguci ada. Oke, siap? Kepalkan tangannya.
didapatkan. Usaha. Usaha. Apa lagi? Kreativitas. Kreativitas. Mana yang lain sih? Apa muncul? Mempertahankan. Apa lagi? Tahan godaan. Kasih cerita. Tahan godaan. Semangat. Kemudian tidak putus asa. Nah, kalau dari yang mengatakan apa yang Bapak Ibu dapatkan? Berusaha untuk mempertahankan sesuatu yang berharga tersebut itulah disebut dengan prinsip. Mau kita diberi uang, mau kita diberi apapun, godaan yang kalau kita sudah berpegang teguh dengan apa prinsip kita tidak akan kehilangan. Semangat lagi Bu Yeni. Dia ini mudah tergoda. Baik, selanjutnya tentang pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Mungkin Bapak Ibu pernah kenal. Baik, teorinya adalah yang pertama, ini adalah sebuah ilusi yang ternyata ini semua adalah tidak benar. Yang pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Nyatanya, kita bisa tidak mengontrol semua anak didik kita. Tidak bisa. Namanya muridnya. Betul. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Betul? Nanti kita lihat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Dikritik dia bisa menjadi merasa bersalah dan menguatkan karakter. Baik, bisa jadi. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak boleh. Baik. Nah, di sini ada bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon. Berarti kan itu dari luar Bapak Ibu ya. Di stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Contohnya, realitas kebutuhan kita sama. Nyatanya, realitasnya adalah kalau di teori kontrol ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan saya berbeda, Ibu berbeda, rumah juga berbeda. Betul Ibu, kondisi setiap orang itu pasti berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nyatanya, setiap orang memiliki gambaran dan sudut pandang yang berbeda. Kalau kita melihat, si A ini salah, tapi ternyata ada orang melihat bahwa benar kok apa yang dilakukan itu sudah tepat. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak kita memaksa mereka? Tidak bisa. Dan kita adalah harus bisa malah memahami pandangan orang lain. Jadi tidak memaksakan pandangan kita sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Salah nih, nggak benar nih. Anak ini datang terlambat pasti nggak benar, pasti salah. Belum tentu. Kalau di teori kontrol, nyatanya semua perilaku pasti memiliki tujuan dan alasan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi tidak ada yang bisa. Nyatanya tadi Bapak Ibu menggenggam tangan, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa, karena semua orang juga pasti punya prinsip. Kita juga nggak mau dikontrol orang lain kok. Nggak mungkin kita mengontrol orang lain seperti ini. Jadi kita kembali ke ini. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan nyatanya, kalau di teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada model berpikir menang kalah. Yaudah aku aja menang, kamu kalah. Yaudah kamu ngalah aja deh. Tapi kalau di teori kontrol kita berusaha untuk memilih win-win solution. Atau Bu Haji win-win solution Bu Haji? Udah berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah. Semua harus ada positif. Nah ini dia, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun
hukuman. Jadi kesadaran dari siswa itu sendiri. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Bisa kita lihat, mungkin kita sudah kenal dengan profil pelajar Pancasila. Coba kita nyanyikan sama-sama Bapak Ibu. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Masya Allah, teman-teman. Ternyata dari nilai-nilai kebajikan ini dapat membantu menumbuhkan rasa untuk kesadaran nilai positif atau budaya positif di sekolah kita sendiri. Nah, di sini ada 3 poin motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Menurut Bapak Ibu, kita bayangkan anak didik kita di kelas. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga ini, mana yang menjadi motivasi anak didik kita? Apakah karena takut kena hukuman? Ataukah karena anak-anak kita ingin mendapatkan sebuah imbalan? Atau memang mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan? Dari mana motivasinya? Dari anak didik kita? Rata-rata? Menghindari hukuman. Betul. Rata-rata dari siswa pendidikan kita adalah menghindari, pasti takut dihukum. Bu gurunya ngasih PR, dikerjakan karena apa? Takut Dihukum. takut diomelin Bu Isti, Bu. Takut nggak dapat nilai. Ada juga yang ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Dapat penghargaan berupa nilai bagus nak, good job, gitu kan? Tapi ada juga sebagian kecil anak yang sudah memiliki kesadaran diri. Betul Bapak Ibu? Pasti ada 1-2 siswa yang ingin memang betul-betul dia ingin belajar dan ingin menumbuhkan nilai orang yang positif tersebut. Nah, di sini ada tabel hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tentunya kalau hukuman ini adalah bersifat negatif. Kalau untuk konsekuensi itu juga pasti pernah kita lakukan. Kalau kamu tidak menulis ini, maka kamu akan bla bla bla. Jadi ada konsekuensi yang kita berikan kepada siswa kita. Tapi kalau restitusi itu akan memberikan dampak yang positif kepada anak didik kita. Nanti mungkin akan kita bahas satu-satu, ataupun saya share untuk materinya. Ya, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Yang pertama, hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, dan berupa hukuman bisa fisik, bisa psikis, atau kata-kata kasar. Seperti itu. Itu adalah bentuk hukuman. Kemudian ada konsekuensi, bersifat terencana. Jadi ada kesepakatan di sana. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensi biasanya dibuat oleh pihak guru. Jadi kesepakatan, tapi kita yang membuat konsekuensi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Tahun 2024. Jadi kalau salah tidak diberi hukuman, tidak diberi konsekuensi, tapi kita berikan stimulus-stimulus agar anak tersebut menjadi ke jalan yang benar dan kembali ke kelompoknya dengan benar. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Baik, saya lanjutkan. Oke, ada beberapa pertanyaan di sini. Saya minta Bapak Ibu nanti akan saya tanya satu persatu, siapa yang beruntung, ya. Tentukan apakah ini merupakan konsekuensi atau sebuah hukuman. Ya, ingat kalau hukuman tadi bisa fisik, psikis, kata-kata kasar. Tapi kalau konsekuensi adalah hal yang disepakati tapi berasal dari guru. Yang pertama, siapa ya? Ya. Oke, boleh
Ada yang mungkin bisa angkat tangan? Yang pertama, ya, Bu Tian mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Ibu itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa Ibu Tian? Karena anak itu tidak mencatat itu diberikan untuk menuliskan kalimat 100 kali. Betul. Jadi Oh, terlambat sekolah, jadi hukumannya menulis kalimat. kalimat 100 kali. Berarti itu merupakan hukuman? Jawabannya adalah benar. Itu adalah merupakan hukuman. Tepuk tangan buat Bu Tian. Jangan tekan-tekan Bapak Ibu ya. Tidak ya. Yang kedua. Boleh Bapak Ibu? Pak Hoirul, ya terima kasih Bapak. Iya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Menurut Bapak itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kenapa Pak? Terlambat. Ya karena dia terlambat dan disiplin kan. Karena dia terlambat dan tidak disiplin. Oke, jawabannya adalah hukuman. Wow. Yang ketiga, Bu Haji, Konsekuensi karena dia telah mencoret-coret. membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Betul? Konsekuensi betul. Kurang semangat. Karena apa? Dia yang berbuat, dia yang mencoret, maka dia yang harus membersihkan itu sendiri. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Saya ini gak di post. Menurut Bapak Ibu ini konsekuensi atau sebuah hukuman? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi? Atau hukuman? Cuma ininya telah Mulai sama fisik gitu. Iya, tapi dia harus membersihkan WC. Hukuman. Lari keliling lapangan. Tenang. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena dia sudah karena kesalahan dibuat oleh dia sendiri. Karena dia terlambat maka ada konsekuensinya. Baru dia lari lapangan 10 Konsekuensi ya. Betul Ibu. Ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ternyata saya yakin Bapak Ibu pernah ngasih pensil, ngasih buku tulis, ngasih makanan karena prestasi-prestasi anak didik kita pernah? Pasti pernah. Tapi ternyata nyatanya berdasarkan penelitian adalah penghargaan itu bisa loh menghukum siswa itu sendiri. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau siswa tersebut diberi hadiah terus-menerus, diberi penghargaan, kalau dalam jangka waktu pendek itu dia akan efektif. Tapi kalau dalam jangka waktu panjang, dia akan menurun dari usahanya, motivasi dia akan berkurang. Karena dia hanya berdasarkan penghargaan itu sendiri. Kedua, penghargaan tidak efektif. Itu tadi Bapak Ibu. Karena dia berharap penghargaan, ketika tidak diberi penghargaan maka dia tidak berusaha lagi, akan menurun lagi motivasinya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah ini yang spesial. Kalau anak didik itu ada yang paling pintar, pasti juga ada yang kurang. Nah yang kurang ini kalau melihat temannya, kok dia mulu yang dapat hadiah dari bu guru, kok dia mulu yang selalu mendapat pujian dari bu guru, tapi kamu tidak. Jadi menimbulkan rasa benci, bahkan rasa tidak suka, bahkan rasa iri sama temannya, dan itu akan merusak hubungan antar teman. Seperti itu. Kemudian mengurangi ketepatan. Biasanya kalau perlombaan itu ada diberikan hadiah, tapi nyatanya berdasarkan penelitian adalah anak yang diberi hadiah justru malah motivasinya semakin menurun dan kreativitasnya semakin berkurang karena akibat dari penghargaan tersebut. Kemudian mengurangi kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Contoh, tapi alhamdulillah di sekolah kita sudah tidak melakukan prankingnya gitu ya. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita
ranking itu sama aja memberikan penghargaan tapi hukuman. Contohnya gimana Bu Isti? Misalkan dia biasanya dapat ranking 1, tiba-tiba semester berikutnya ranking 2. Nah di situ dia akan merasa terhukum, Bapak Ibu. Seperti itu. Dan motivasi dari dalam atau intrinsik. Contohnya adalah siswa yang belum bisa baca. Kita ajarkan A, B, A, C, Masya Allah. Ya. Terus anak kita sudah bisa baca. Nah, dia kan pasti senang. Dia ibaratkan anak yang sudah bisa baca itu sudah bisa melihat dunia. Betul Bapak Ibu? Mereka sudah, wah aku udah bisa baca, pasti kesenangannya itu bakat usaha dia akan sangat besar. Tapi ketika diberikan penghargaan, oh kamu udah bisa baca, maka ibu kasih sepeda, maka motivasinya akan berubah. Maka dia akan, oh ternyata sepeda aku dapat. Tapi bukan berasal dari dirinya sendiri untuk belajar. Kemudian kita masuk kepada mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat peraturan kelas di kelas masing-masing. Kesepakatan kelas. Boleh disebutkan peraturan kelasnya? Yang pertama, melaksanakan jadwal piket kelas. Muji, satu saja peraturan kelasnya. Disiplin waktu. Bu Risma, memakai seragam sesuai jadwalnya. Bu Yeni, tidak boleh membawa HP. Betul, tidak boleh membawa HP. Menurut Bapak Ibu? Kecuali kalau ada apa? Kecuali ada kegiatan. Betul sekali. Kita garis bawah tadi tidak boleh membawa HP. Menurut Bapak Ibu, kalau ada kata tidak itu menggunakan kalimat positif atau negatif? Negatif. Itu bisa kita rubah menjadi kalimat positif. Nah itu disebut dengan keyakinan. Kira-kira dari tidak boleh membawa HP di kelas atau tak kelas, kalimat positifnya kira-kira apa Bapak Ibu? Sebaiknya tidak. Simpan HP di rumah. Simpan HP di rumah. Apa lagi? Sebaiknya. Dari Bapak Ibu? Sebaiknya penggunaan HP ya, Menggunakan HP saat dibutuhkan. betul. Jadi hilangkan kata tidak, hilangkan kata jangan. Ya. Betul. Itulah kita sebut dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi menggunakan kata-kata positif. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, menurut Bapak Ibu, itu kita yakini atau karena kita takut ketilang sama polisi? Takut ketilang kan? Nyatanya kalau ke depan nggak pakai kan? Bukan karena keselamatan kita kan? Nah, berarti itu kita masih berpacu pada peraturan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan pada saat COVID waktu itu? Menurut Bapak Ibu, itu peraturan atau kita yakini karena kita nggak mau ketularan COVID? Keyakinan. Iya, karena dalam dari diri kita sendiri. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan siswa bersifat universal. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas kita buatnya bersama-sama. Di sini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Kamu ingin bagaimana di kelas kita? Kakak, apa yang ingin kakak rasakan di kelas kita? Yang kedua, mencatat semua masukan dari siswa. Sebanyak apapun siswa, usahakan anak tersebut mencatat apa yang dia inginkan. Ketiga, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Biasanya ada yang sama-sama disiplin, jadi kita kelompokkan lagi. Kemudian, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Nah, biasanya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak.
hanya 3 sampai 7 keyakinan. Jadi jangan terlalu banyak karena akan sulit. Mungkin nanti bisa bertambah, misalkan 3 dulu, kemudian 4 dan selanjutnya. Mungkin kalau kelas tinggi bisa lebih banyak sampai 7 keyakinan kelas. Selanjutnya meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kita bisa ditandatangani ibu dalam bentuk bahwa ini perjanjian sudah kita sepakati. Dan keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah, berikut adalah video pembuatan keyakinan kelas di kelas 1A. Ya, Bapak Ibu.
mulai dari keyakinan kelas. Oke. Leo, apa sih manfaat keyakinan kelas menurut Leo? Leo, apa sih manfaat keyakinan kelas menurut Leo? Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu demikianlah ke video mengenai pembuatan keyakinan kelas itu sendiri. Nah, untuk keyakinan kelas biasanya itu kita revisi atau kita evaluasi lagi setiap 1 semester kemudian. Jadi semester berikutnya betul Ibu. Apakah sudah tercapai? Kalau sudah tercapai mungkin kita bisa ganti dengan keyakinan kelas lainnya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menanggapi tentang pembuatan keyakinan kelas? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Oke, selanjutnya kita masuk kepada fase atau 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama ada sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Ya, pertanyaan tadi kita, apakah guru itu posisinya sebagai teman untuk siswa? Benar atau tidak? Kemudian ada sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Saya minta ibu-ibu untuk menentukan di dalam hatinya. Kira-kira yang paling tepat posisi kontrol seorang guru terhadap siswa adalah yang mana? Pilih 1 dari 5. Sudah? Teman. Jangan dikasih tahu berarti. Dalam hati. Dalam hati. Boleh 2. 1 aja. Sudah? Berarti pokoknya teman. Ya Bapak Ibu, yakini dalam hatinya dulu. Kira-kira posisi mana sih yang paling tepat? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Sudah? Sudah? Oke, sekarang kita simak satu persatu. Contoh dari video posisi kontrol seorang guru. Yang pertama posisi sebagai penghukum. Terlalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lagi Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. 4. Pergi sana ke lapangan basket. Pergi ke sana kamu. Itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Kita lihat yang kedua. Posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Kenapa Ibu? Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, itu sebagai posisi pembuat merasa bersalah bisa dilihat ibu tersebut memberikan Naren, tolonglah. Ibu takut dimarahin ibu kepala sekolah. Kayaknya saya pernah juga mengucapkan itu ya. Sama apa ya Masin? Siapa? Berarti relate banget Bapak Ibu ya dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai guru. Nah, ini dia posisi teman. Saya yakin Bapak Ibu, ibu-ibu pasti ada yang memilih sebagai posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, tadi ibu saya ngomong saya Bu. Kamu yang menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang pernah bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu sebagai posisi teman. Mungkin sudah ada gambaran Bapak Ibu betul atau tidak posisi teman. Udah tenang aja. Absen nanti gampang sama ibu. Besti ya. Kemudian ada posisi sebagai pemantau atau monitor. CCTV. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu sebagai pemantau atau sebagai monitor pasti ada konsekuensinya yang diberikan oleh guru tersebut. Dan yang terakhir adalah tentang posisinya sebagai manajer. Udah hafal berarti. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang menikahkan Naren adalah Kak Emma dan ibu saya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, coba tepuk tangannya Bapak Ibu. Setelah melihat ataupun menyaksikan 5 posisi kontrol tadi, apakah sudah ada perubahan di hati Bapak Ibu? Posisi mana yang paling tepat sebagai seorang guru terhadap siswa? Menjadi seorang manajer. Di mana manajer itu memberikan solusi, kemudian menumbuhkan motivasi dalam diri siswa tersebut untuk hadir lebih tepat waktu lagi. Sampai doang ngomongnya. Iya ya Pak ya. Yang pasti orang tuanya dipanggil Bu. Betul. Yang praktis yang pertama. Maka dari itu saya memberikan ini untuk merubah mindset kita menjadi disiplin positif, tidak lagi memberi hukuman, tapi menjadi seorang manajer seperti itu. Boleh kita jarak Oke. Di sini ada banget tentang memukul, mengadik, menunjuk-nunjuk. Biasanya kamu lagi terlambat lagi kamu. Wah. Gitu ya. Mohon maaf, untuk tadi itu bisa dilakukan ke semua orang apa bisa beda-beda, apa bisa kita lakukan semua? Bisa dilakukan dengan semua orang. Misalkan Bu etika pada guru juga bisa, Bapak. muridnya siapapun bisa bebas kan ada yang murid yang bagus kalau kita jadi manajer malah kayak Wah, ya. Wah, tergantung sikon. Betul, Bapak. Kalau besok ada yang nggak bager mah mau direstitusi, Pak. Mau di ini, Pak. Mau diberi hukuman ataupun kasih biasa. Tapi kalau yang butuh pengarahan lebih, jadi kita menjadi manajer di situ. Iya, mangga, Bapak. Nah, biasanya juga berkaca pinggang, membentak, dan memberikan hukuman fisik atau verbal. Dampaknya, satu ada dampaknya. Anak menjadi pendendam. Gitu ya. Tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Kemudian membuat merasa bersalah. Suaranya lembut, aduh, Naren. Namun walaupun pelan tapi menyalahkan. Salah lagi kan? Terus guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru itu menderita. Ibu takut. Kamu terlambat, ibu takut dia memiliki kepala sekolah, gitu ya. Dampaknya tadi membuat siswa merasa bersalah. Maaf ya Bu, sampai berulang-ulang meminta maaf. Kemudian anak menjadi rendah diri dan menarik diri. Karena merasa dia bersalah, aduh gara-gara aku nih. Ibu jadi gimana gara-gara aku nih. Nah itu membuat siswa merasa bersalah. Dan yang ketiga adalah teman. Guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ntar gampang deh absen mah, ibu aja yang ngisi gitu ya. Dampaknya murid bergantung pada satu orang. Tenang aja lah. Ntar terlambat juga diisi juga menghibur. Kemudian tidak membuat siswa tidak mandiri. Jadi tidak ada pembelajaran di situ. Jadi dia terlambat aja, tidak ada pembelajaran lagi. Keempat, pemantau. Nada bicara dan ekspresi datar. Tidak ramah, tapi tidak juga galak. Ya, identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi, pasti ada sanksinya. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai atau kebajikan, dan tidak sepenuhnya siswa itu menjadi mandiri. Yang terakhir adalah, nah ini manajer, suaranya netral, terciptanya identitas positif atau berhasil tadi siswa tersebut. Oh, saya mau ini ibu,
saya bisa melakukan ini. Mengajukan pertanyaan bermakna, siapa yang bisa bantu kamu bangun lebih pagi? Kemudian membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid menjadi mandiri dan pada diri murid memecahkan masalah sendiri. Peserta didik dapat memecahkan masalah sendiri. Nah, kita masuk kepada dimensi lain. Dimensi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia ada 5. Bertahan hidup itu fisiologi. Bertahan hidup contohnya ngapain aja Bu kita? Makan, minum, tidur. Itu yang kita butuhkan pertama. Mau hidup muntah dahar, muntah minuman, jajan. Tiktok solop Ibu aja ya. Wah, baik. Nah, yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima itu psikologis. Tentu kita semua butuh kasih sayang, Bu ya. Betul banget kan ya. Rasa diterima, kurang kasih sayang jadi agak meriang. Kemudian ternyata dasar manusia juga membutuhkan penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Dari 5 kalimat ini, kira-kira apakah ini kesenangan, kebebasan, atau yang lainnya? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang ingin dipenuhi? Kesenangan. Coba kita lihat lagi, aku senang dikejar-kejar sama ibu guru, seru. Kesenangan, betul. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti kebutuhan dasar kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Bingung ya? Aku hebat kan? Coba. Penguasaan. Betul sekali. Nah, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti dia butuh apa? Luar biasa. Apa itu yang CGP harusnya? Nah, di sini ada dunia berkualitas. Kita tentu memimpikan dunia hidup kita lah berkualitas. Hidup panjang, sholat tak mau 1000 tahun ya. Lihat dunia berkualitas. Saya mau tanya Ibu Deborah Madu SPD. Nanti Deborah Madu. Siapakah orang yang paling penting dalam hidupnya Ibu Tati? Siapa Bu Tati? Anak ya. Anak. Kenapa Ibu? Nah, kalau misalnya suami bisa masih ke orang tuanya atau ke keluarganya, kalau anak pasti ke kita. Wow. Yang kedua, Bu Indri. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Bisa kejujuran. Bisa kali itu. Menurut Ibu nilai kebajikan Ibu yang paling terpenting menurut Ibu apa? Kejujuran. Kejujuran kenapa Ibu Indri? Karena kalau kita jujur pasti dipercaya sama orang. Masya Allah. Oke, selanjutnya Ibu Ati. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri Anda? Tanggung jawab, why? Karena kalau kita nggak bertanggung jawab, nggak Luar biasa, belum ya? Iya Bu, tanggung silakan kita lupa Bu. iya buat karena kalau misalnya kita nggak tanggung jawab ya kita nggak bisa menyelesaikan, kita nggak bisa dihargain orang gitu. Betul sekali. Keren. Luar biasa. Kemudian Ibu Eti. Pertanyaan saya, apa pencapaian Ibu yang paling Ibu banggakan sampai saat ini? Menjadikan Bu istri
yang paling ibu rasakan pencapaian saya yang paling tinggi itu? Menjadi kebanggaan keluarga. Masya Allah. Luar biasa. Kenapa ibu? Apa ya? Kalau istilahnya di kedinasan itu kan hanya sementara ya. Tapi untuk keluarga sukses saya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Semoga bisa selalu ya. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat ibu kita. Wah, selanjutnya Bu Risma. Pekerjaan apa yang paling ideal menurut Bu Risma? EGP. Wih, Bu Risma Jadi guru di grup kelas 6. Karena sejauh ini pekerjaan saya menjadi guru, ya, menurut saya inilah ideal bagi saya. Oh, luar biasa. Selanjutnya, boleh Ibu Yuni Kartika ceritakan perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Jawabannya bukan di sini. Lumayan banyak pasti satu Garis 2. Ya, kawin sama Eki. Akhirnya gue berjodoh. akhirnya apa? udah. Jadi grogi. Bu Yuni, ya menurut Ibu itu titik puncak hidup Bu Yuni. Yang Apa, sudah Bu Yuni? dilaksanakan. Yang sudah dilaksanakan Iya, betul Ibu. membuat orang-orang sekeliling bahagia. Masya Allah. Yang terakhir Ibu Uci. Gak pakai sari. Terakhir, gong kita ini Bu Uci ya. Apa yang paling bermakna dalam hidup Bu Uci? Selain Ya kalau yang bermakna bisa bagain wow, bisa bayar. Kenapa Bu Uci? Kenapa menurut Bu Uci itu yang paling bermakna? Ada yang bawa-bawa. Alhamdulillah. Luar biasa, saya tepuk tangan untuk kita semua. Dari yang Kakak Gigi. Ternyata kalau kita selami diri kita lagi, ternyata ada hal yang membuat kita bahagia, yang membuat kita semangat dan membuat kita termotivasi lagi. Itulah kehidupan. Betul Ibu. Mungkin ada pertanyaannya ya. Tadi mau dijawab. Terakhir, ini adalah mengenai segitiga restitusi yang tadi menurut ibu itu asing banget, tapi ternyata kita sudah melakukannya. Hanya istilah ya. Betul Ibu, hanya istilahnya. Yang pertama kita bisa menstabilkan identitas siswa tersebut dengan setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, betul? Betul. Nggak ada orang yang sempurna. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kesalahan itu pasti juga pernah dilakukan oleh orang lain. Yang kedua adalah validitas kebutuhan, yaitu atau kesalahan dia itu kita sampaikan bahwa apa yang dia perbuat adalah sesuatu yang salah dan tentunya ada alasan tertentu siswa tersebut melakukan itu sendiri. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan yang tadi, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Berikut adalah video yang sudah saya buat bersama siswa saya mengenai segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gutakan, saya Istik di Angel Waktu. Restitusi Kalungka Restitusi. Selamat pagi. Kembali masuk sekolah. Skenario pertama masuk sekolah. Selamat pagi. Iya, silakan duduk. Assalamualaikum Kakak Elsa. Kakak Elsa tahu tidak kenapa Kakak Elsa belum dipanggil ke ruangan ibu? Oh, Kak Elsa datangnya telat.
Nah, Bu sih juga pernah tuh datang terlambat ke sekolah. Nah, Kakak Elsa kalau datang terlambat ke sekolah itu karena apa ya? Karena main HP. Karena main HP sampai jam berapa? Dan HP pagi-pagi. Sampai jam 1 malam. Nah, kalau main HP sampai jam 1 malam itu membuat Kakak jadi apa sih? Jadi lemas. Lemas. Terus kalau sekolah itu jadi gak mau, jadi masuk. Oh, jadi masih ngantuk gitu, jadi kurang semangat sekolahnya ya. Nah, menurut Kakak Elsa datang ke sekolah terlambat itu benar atau salah? Salah, kenapa salah? Gara-gara kelamain guru. Lamain guru. Betul, Kakak juga tahu aja. Pelajaran. Oke, terus kalau menurut Kakak Elsa sama keyakinan kelas kita, Kakak Elsa ingat tidak keyakinan kelas kita? Harus disiplin dan gak tetap. Good job, harus disiplin dan tepat waktu. Nah, Bu Isti juga ingin Kakak Elsa selalu disiplin dan tepat waktu. Kita sama-sama belajar ya. Bu Isti pengen Kakak Elsa nanti datangnya lebih tepat waktu, lebih semangat. Nah, kalau Bu Isti tanya, agar Kakak Elsa tidak terlambat lagi, apa yang harus Kakak Elsa lakukan? Kalau malam jam 8 harus udah Harus tidur. udah tidur, terus Gak boleh bangun. Kalau mau pipis dulu. pipis dulu. Jangan di kafe. Oh, jangan ngecek HP, apa lagi ada lagi tidak? Enggak, di situ langsung tidur lagi. Langsung tidur lagi, nggak main ah? Besok Main HP. supaya besok sekolahnya itu dapat nilai 100. Masya Allah. Terus Kakak Elsa mau mulai dari kapan nih biar tepat waktu dan sama sekolahnya mau mulai dari kapan? Mulainya juga selalu dari jam 6. Dari jam 6. Mulai besok Kakak Elsa harus lebih disiplin lagi ya. Dan tepat waktu bukunya juga lebih disiplin lagi. Bu Isti pengen Kakak Elsa lebih mandiri dan juga lebih disiplin. Terima kasih Kakak Elsa. Terima kasih. Nah, ngobrol apa aja sama Bu Isti? Mencari solusi Biar tepat waktu. biar tepat waktu. Terus membuat Elsa menjadi apa? Jasa. Uang. Uang. Belajar apa lagi? Uang. So, jadi apa lagi? Disiplin. Disiplin. Semoga tepat waktu. Mantap. Semangat banget ya. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah tadi sudah kita saksikan bagaimana pelaksanaan atau merestitusi kesalahan dari siswa dengan tidak memberi hukuman dan juga tidak apa? Tidak memberikan hadiah dan tidak juga memberikan hadiah. Oke, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau bertanya? Tapi bukan pertanyaan Iya, yang iya. apa. Yang sudah diserahkan tadi udah bagus menyampaikan. Memang prosesnya itu panjang dan tidak langsung. Betul Jadi sekali. memang harus bertahap dan terus menerus kontinuitas. Sekali doang nggak akan mempan. Nanti butuh pembinaan yang jangka lama. Jadi kalau kayak begini tuh nggak bisa langsung dapat impactnya langsung. Dia butuh beberapa waktu. Jadi mau perlu sabar. Terima kasih banyak Bu Tian atas tanggapannya. Betul sekali, karena kita sebagai seorang guru tentu tidak bisa langsung membalikan telapak tangan anak degil, tidak bisa jadi bisa. Itu butuh waktu dan proses yang sangat panjang dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan sampai dengan perguruan tinggi kelima. Siap Ibu? Itu harus ada keyakinan. Keyakinan kelas? Pas sekolah, berarti sekolah harus buat tata tertib sekolah tidak? Nah, untuk sekolah itu sendiri kita sudah punya tata tertib. Ya. Iya betul Ibu. Tapi mungkin bahasanya kita rubah lagi menjadi bahasa yang positif. Misalkan jangan menggunakan sepatu warna bla 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 dengan kalimat yang menggunakan sepatu warna hitam. Demikian Ibu. Mungkin keyakinan kelasnya bisa kita ubah dengan bahasa yang positif lagi. Tapi Dan juga tidak terlalu banyak Ibu yang untuk keyakinan kelas cukup 3 sampai dengan 7 keyakinan. Ada lagi Ibu? Iya. masukan aja Iya. untuk sharing di maksudnya di lain waktu atau di lain sekolah ya. Sebaiknya contoh-contoh yang tadi jangan diambil dari anak SMA. Oh iya. Sesuaikan dengan kita siswa SD ya supaya betul-betul memang itu dialami oleh kita kan gitu ya.
perkembangan seperti itu. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Ya, sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, kesalahan dari saya, kekurangan dari saya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, saya Ibu Suci. Saya teman sejawat dari Ibu Isti. Saya di Iclur 2 mengajar kelas 6. Setelah Bu Isti sharing, menurut saya sangat bermanfaat bagi saya. Materi yang disampaikan menambah pengetahuan bagi saya. Lalu penyampaiannya cukup menarik, materinya menarik, penampilan dari slide juga menarik. Semoga saya bisa melakukannya walaupun harus pelan-pelan ya. Semoga Bu Isti selalu lancar dan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ucu Hasana, rekan paralel dari Bu Isti di kelas 1. Setelah kegiatan diseminasi tadi, alhamdulillah sangat menginspirasi, kemudian materi yang disampaikan sangat jelas dan bermanfaat dan sangat menginspirasi, penjelasannya mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faidun, saya guru moto pendidikan agama Islam kelas 1 sampai kelas 3. Setelah saya melihat paparan dari materi Bu Isti, alhamdulillah materinya sangat bagus. Saya mendapatkan wawasan baru, pengetahuan baru, terlebih juga tentang bagaimana cara sikap kepada anak. Sehingga benar itu sangat bermanfaat bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suti Harbin SPD, guru mengajar kelas 4B. Pesan saya tentang sharingnya tadi Bu Isti, guru CGP, sangat baik dan sangat dipahami oleh semua rekan-rekan kami. Ternyata apa yang belum kita tahu, isi-isi dari materi yang diberikan Bu Isti, ternyata kita lebih memahami setelah keterangan dari Bu Isti tentang materi yang diberikan. Alhamdulillah dipahami oleh seluruh guru di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.